Kemudian kita lanjutkan insyaallah. Zakat tidak diberikan kepada orang kaya dan orang kuat secara fisik yang mampu bekerja mencari nafkah. Jadi kita lihat zakat yang kita akan serahkan ini memang kepada orang miskin, tetapi dia punya fisik yang kuat, masih muda misalkan, umurnya 25 atau 30, secara fisik dia kuat ya. Maka lebih layak zakat itu diserahkan kepada orang yang membutuhkan, yang secara fisiknya tidak kuat lagi untuk mencari nafkah. Karena berdasarkan hadis ini ya, ada riwayat daripada Imam Ahmad nomor hadis 1711. Kemudian zakat tidak boleh dialihkan ke negeri lain sejauh jarak boleh mengkosor sholat. Boleh mengkosor sholat itu sekitar jaraknya 84 kilo ya. Boleh kita pangkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kecuali sholat subuh ya, jangan dipangkas-pangkas, maghrib ya. Jadi nggak boleh dialihkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang miskin dari mereka. Jadi ketika Rasulullah menugasi para petugas pengambil zakat ke Madinah, dia berpesan kepada mereka, tu'khas min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Artinya Rasul menyebutkan satu daerah. Di daerah itu ada orang kaya, ambil hartanya sebagian, lalu kembalikan kepada orang miskin di daerah yang sama. Artinya jangan keluar dari daerah itu ya. Jadi prioritaskan kalau ada orang yang dibutuhkan, prioritaskan di negeri kita. Sebagaimana orang haji, orang berhaji berpuluh-puluh kali, tetangganya miskin nggak pernah dikasih. Berbalik, padahal ibadah sosial itu sangat penting ibu sekalian. Berhaji, umrah, habis itu disambut dan sebagainya. Tetangganya miskin dari dulu ya, nggak kaya-kaya kan, repot juga. Kemudian zakat tidak boleh dialihkan ke negeri lain. Maaf lahirnya. Kemudian orang yang mempunyai piutang pada orang fakir boleh menjadikan piutangnya sebagai zakatnya bagi orang fakir tersebut sehingga dianggap lunas. Jadi saya misalkan punya piutang 10 juta, sudah 2 tahun nggak bisa lunasi, sulit. Dia berusaha untuk melunasi tapi kesulitan. Maka saya menganggap di akhir tahun adalah anggap aja itu sebagai zakat saya lunas. Zakat saya berapa misalkan di akhir tahun? Jadi hitung ya, dari 10 juta itu sekian, sisanya nanti kalau memang nggak mampu lagi melunasi tahun berikutnya, saya anggap lagi dia zakat. Terus menerus, itu boleh hukumnya ya. Itu namanya zakat utang. Ya. Tapi nggak boleh kalau misalkan kita punya piutang, lalu tahun depannya nggak mampu melunasi kepada kita anggap zakat. Kemudian begitu dia mampu melunasi, kita tarik lagi, nggak boleh. Ya, udah lunas, anggap lunas. Jangan kita berharap dia melunasi lagi sama kita. Kemudian zakat harus disertai dengan niat untuk mengeluarkannya agar mendapatkan pahala. Ya, ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, kemudian sampai kepada jenis zakat pertama yaitu zakat fitrah. Definisi zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri berupa bahan makanan pokok dalam jumlah tertentu. Ya, ini definisinya ya. Jadi definisinya di sini bahan makanan pokok dikeluarkan dari Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Ini zakat fitrah. Ya. Jangan permen ya, tapi harus bahan makanan pokok ya. Wajib atas setiap muslim merdeka ya, maupun budak maupun anak kecil. Jadi budak, orang merdeka wajib zakat fitrah. Sasaran penerima diserahkan kepada salah satu dari 8 golongan penerima zakat dalam surah Taubah itu ya, ayat 60 boleh ya. Namun orang fakir dan miskin lebih diutamakan untuk mendapatkannya ya. Jadi orang fakir miskin itu dalam ayat tadi disebutkan lebih dulu kan, dalam ayat 60 surah Taubah ya, disebutkan lebih dahulu. Kenapa? Karena mereka adalah 2 kelompok yang paling membutuhkan daripada kelompok-kelompok yang disebutkan belakangan. Jadi kita utamakan orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Dari zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini
dalilnya nggak ada Al-Quran, ya nggak ada di Al-Quran. Dalil wajibnya zakat fitrah hanya kita temukan dalam hadis Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya peran penting zakat itu justru zakat mal, karena Allah sendiri yang mewajibkan. Walaupun sebagian ulama tafsir mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikan zakat, masuk di dalamnya zakat fitrah. Tetapi kalau kita melihat begitu rinci penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi tentang zakat mal, ya, ini menunjukkan bahwasanya sangat penting. Ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah mewajibkan, ya, zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sok. 1 sok ini ukuran orang Arab, ini takaran orang Arab. Ya, di sana 1 sok namanya. Kalau di sini kan literan ataupun kiloan, ya. Nah, kalau kita ini 2,5 kilo, ya, atau 3 liter beras versi kita, betul nggak ini? 3 liter, ya. 2,5 kilo betul. Nanti kalau ada yang salah mau dikoreksi, ya. Ini karena saya buat, ya, perkiraan saya biasanya seperti itu, ya. Kurma atau 1 sok gandum atas budak maupun orang merdeka, laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin. Hadisnya muttafaqun alaih. Bukhari nomor hadis 1512, Muslim nomor hadis 984. Jadi anak kecil juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kita sebagai orang tua yang mewakilinya, ya, anak bayi baru kue-kue, nah, zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kandungan yang berusia sudah ditiupkan ruhnya wajib zakat fitrahnya. Ya, belum lahir sudah berzakat. Kenapa? Sudah menjadi manusia, tidak tinggal nunggu keluar doang, kan? Nggak ada bedanya. Mereka masih di alam sana. Sebagian ulama, ya, sebagian ulama. Kemudian hikmah zakat fitrah. Nah, ini hikmahnya apa zakat fitrahnya? Pertama, membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa dari sesuatu yang mengotorinya disebabkan kata-kata kotor ataupun kata-kata keji, ya. Bicara jorok misalnya, nah, dengan zakat fitrah dibersihkan. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji, dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi ini hikmah pertamanya, ya. Kita kan kalau puasa bukan berarti kemudian kita bebas, nggak pernah berkata kotor. Kadang-kadang nggak sengaja terlontar dari tulisan kita, tetap istighfar, astagfirullah. Maka zakat fitrah itu menyempurnakan istighfar kita, membersihkan kita. Ya, orang puasa itu bukan berarti ada jaminan dia akan terus bersih, ya. Ya, pasti ada lah, ya, ada sedikit-sedikit, ya. Nah, itu zakat fitrah itu begitu, ya, fungsinya luar biasa. Kemudian membebaskan orang-orang fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bebaskanlah mereka, yaitu orang fakir miskin, dari meminta-minta pada hari ini, yaitu Idul Fitri. Hadis Baihaqi, sanadnya dhaif. Tapi maknanya benar, walaupun sanad hadisnya dhaif. Bukan hadisnya dhaif, yang sanad hadisnya. Jadi salah satu dari perawi hadis itu ada yang barangkali cacat menurut hafalannya yang lemah, bisa jadi cacat menurut pribadiannya. Ya, ini cacat ini dua. Dalam ilmu hadis itu ada cacat secara profesionalisme. Dalam meriwayatkan suatu hadis mungkin mempunyai kelemahan dalam menghafal, mudah lupa. Tapi semudah-mudahnya lupa perawi hadis, ya, kuat. Mereka hafalnya sampai ratusan ribu hadis. Nah, kalau kita sekuat-kuatnya kita mengingat sesuatu, sering lupa. Nah, gitu bedanya, ya. Kemudian, jadi ini membebaskan orang miskin dari meminta-minta. Jangan sampai ada tetangga kita di hari raya itu nggak punya makanan untuk makan siang atau makan pagi atau malamnya. Nah, makanya ini sesuai dengan namanya fitrah, fitri. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada iftar, sarapan pagi misalnya. Ada iftar, ada futur, sarapan pagi. Kemudian fitrah, makanan, ya. Jangan sampai ada yang nggak punya nasi, nggak punya beras, maka bentuknya itu adalah bahan makanan. Mungkin sebagian ada yang uang, yaitu adalah pendapat satu orang, yaitu Abu Hanifah.
karena melihat wilayah beliau itu di Irak, Abu Hanifah itu ya kondisinya mereka lebih banyak yang beredar itu uang daripada makanan. Kalau di sini kan antara keduanya ya. Kemudian membebaskan orang-orang fakir dan ini sudah ya. Ukuran dan jenis zakat fitrah ya. Ukuran dan jenis zakat fitrah. Ukurannya adalah 1 sok, yaitu sebesar 4 genggaman telapak tangan berupa makanan pokok daerah setempat. 4 genggaman telapak tangan ya. Kalau sekarang kan sudah jelas takarannya sekitar 2,5 kilo, 2,5 kilo atau 3 liter ya. Kalau dari dulu orang nggak punya timbangan, ya, mungkin punya timbangan, tapi itu ya 1 sok itu genggaman orang Arab loh. Orang Arab tetangganya kan lebih besar dari kita, karena mereka makan apa? Makan unta ya, makan sapi, makan kambing, jadi besar. Jadi mungkin 2 kali lipat tangan kita ukuran tangan mereka. Makanya nggak apa-apa, ukurannya segitu 1 karung nggak apa-apa ya kasih. Tapi pertama kita kasih dulu 2,5 liter, 2,5 kilo, kemudian tambahan, Pak ini saya punya 1 karung silakan, boleh. Ya. Kemudian zakat fitrah tidak dikeluarkan dari selain makanan, kecuali dalam kondisi darurat, karena tidak ada keterangan suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitrah dengan dirham atau dinar. Nah ini ya. Di zaman Nabi sudah ada alat tukar, ya bentuknya apa? Perak dan emas, dinar dan dirham, perak, dinar, emas. Di zaman kita juga ada alat tukar, tapi Nabi nggak pernah berzakat nih. Saya zakat pakai setengah dinar, seperempat dinar, seperempat dirham, enggak. Ya. Tapi pakai bahan makanan pokok. Inilah syariat kita. Jadi aturan itu kita kembali kepada dalil. Sepanjang ada dalil yang menerangkan, ya kita amalkan. Dan kalau tidak ada ya kita buat-buat. Kecuali misalnya kalau ada ijtihad dari ulama, dengan itu pun kalau dengan catatan tidak ada dalil secara tegas, secara eksplisit menegaskan tentang suatu hukum. Kemudian ulama berijtihad dan mereka punya syarat-syarat yang bisa diterima ijtihadnya, hasilnya. Kemudian zakat ya kecuali ya catatan dari Imam Abu Hanifah berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang itu boleh. Ya, Imam Abu Hanifah ya yang tinggal di Irak itu. Karena ini tidak lepas daripada keadaan wilayahnya pada saat itu. Karena lebih banyak beredar mata uang daripada bahan makanan pokok. Mungkin kalau dikasih makanan mereka membuangnya mungkin. Tapi mereka lebih membutuhkan uang daripada makanan. Nah, kalau misalkan orang sini misalkan dikasih makanan dia buang misalnya. Kita kasih uang dia ini ya kita kasih uang. Ya. Tapi kalau dia dikasih makanan dia lahap, itu kita kasih makanan yang lebih utama karena sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mengeluarkannya, kapan zakat fitrah dikeluarkan waktunya? Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada malam Idul Fitri. Nah ini adalah waktu wajib, waktu wajib supaya antisipasi. Jangan lupa ini sudah malam terakhir ini, jadi diwajibkan. Kemudian sedangkan waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkannya adalah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Cuman walaupun sekarang ya pertengahan Ramadan sudah dikeluarin. Jadi sebenarnya sesuai dengan fitrah, Idul Fitri, maka dikeluarkannya lebih afdalnya kapan di sini? Di sini dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang 1-2 hari. Namun waktu yang paling utama mengeluarkannya adalah sejak terbit fajar di hari raya hingga menjelang sholat Id. Karena sesuai dengan namanya fitrah, ya hari raya Idul Fitri, maka pada hari itu dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau pertengahan Ramadan zakat fitrahnya dikeluarin, ya mungkin dalam bentuk beras yang bisa disimpan sampai hari raya, boleh saja. Ya, boleh saja ya. Tapi pada saat Ramadan mungkin orang tidak terlalu membutuhkan, karena ya soal banyak sumbangan-sumbangan bagi orang-orang miskin ya, banyak undangan terutama yang panti-panti asuhan. Kalau Ramadan tiba, itu banyak undangan buka puasa, ya makan bersama. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah menunjukkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata keji, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima
Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka ia adalah suatu sedekah dari sedekah-sedekah, yaitu sedekah biasa yang bisa dilakukan pada waktu yang lainnya. Jadi dianggap sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Catatan penting, istri kaya boleh menyerahkan zakat fitrahnya kepada suaminya yang miskin. Ini kan ada orang yang seperti itu ya. Mungkin Allah alam takdirnya memang punya suami miskin. Sebaliknya suami tidak boleh memberikannya kepada istrinya, karena memberikan nafkah kepada istri adalah suatu kewajiban suami, sedangkan memberikan nafkah kepada suami bukan merupakan kewajiban istri. Ya, jadi suami memberikan nafkah itu memang sudah kewajiban. Tapi kalau istri punya gaji, dia bekerja di perusahaan gajinya besar 10 juta, dia mau berikan kepada suaminya itu usaha dia, tapi nggak wajib. Ya, jangan sampai nanti suami menuntut kewajiban memberikan nafkah, terbalik dia laki-laki kalau dikasih nafkah. Ya. Jadi laki-laki atau mau jadi apa ya? Itu laki-laki harus gentleman kan. Ya, gitu. Tapi di sini ada ketentuan syariat. Ya, kalau suaminya miskin, boleh istri memberikan zakat fitrahnya kepada suaminya tersebut. Tapi istrinya yang kaya ya, jangan sampai dua-duanya miskin. Ya, jangan sampai dua-duanya miskin. Ya, dua-duanya yang berhak dong menerima zakat fitrah kalau gitu ya. Kemudian kewajiban zakat fitrah luput dari orang yang tidak mendapatkan makanan pada hari fitri. Ya, nggak punya makanan mau diberikan apa? Dia sendiri nggak bisa makan, memberikan orang lain makan. Ya. Jadi kata dalam pepatah Arab, orang pakai dosa itu, orang yang nggak punya apa-apa nggak mungkin bisa memberikan. Itu pepatah bahasa terkenal ya. Pakai dosa itu. Kemudian tiga zakat fitrah dari satu orang dapat diberikan kepada beberapa orang. Demikian sebaliknya, karena ketentuan syariat Islam dalam masalah ini bersifat mutlak dan tidak bersyarat. Jadi dari satu orang ke banyak orang, ataupun dari beberapa kumpulan orang yang ngasih zakat fitrah ke satu orang boleh. Karena sifatnya mutlak, aturannya nggak ada. Oh satu orang, kalau satu orang doang. Dalilnya mana? Nggak ada. Nggak ada dalil yang mengkhususkan satu orang kepada satu orang, atau banyak orang kepada satu orang, ya, atau satu orang kepada banyak orang, nggak ada. Kenapa? Belum ada dalilnya. Ketentuan syariatnya itu bersifat umum, mutlak. Silakan. Dari 10 orang ke 1 orang boleh, atau dari 1 orang ke 10 orang silakan aja, ya, kalau fitrah. Lihat ya, lihat keadaannya, masalahkan. Zakat fitrah, kemudian zakat fitrah tidak dapat dipindahkan ke daerah atau negeri lain kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana zakat yang lainnya. Ya, zakat mal juga berlaku hal yang sama ya. Jadi orang di sini miskin, banyak yang butuh, jangan dulu pindah. Ya, selesaikan dulu di sini. Kalau masih ada sisanya silakan bawa ke kampung lainnya. Ya, di sini masih banyak orang miskin, sudah dibawa ya kalau selesai ya. Jadi faedah barokah ansor. Ya, kalau kamu sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, ansor silakan urus lagi pekerjaan yang lainnya. Belum beres sudah di sana duluan ya. Harus beres dulu. Kemudian zakat fitrah wajib atas setiap muslim di negeri di mana ia tinggal. Ya. Misalkan ya bekerja di Malaysia, ya udah zakatnya di Malaysia aja. Ya. Dia kerja di India, di Saudi, di Amerika gitu ya. Ya, jangan di Indonesia. Ya, karena di Amerika mungkin ada juga orang kaya, orang miskin ya. Walaupun Amerika dikenal negara superpower, ya, bukan berarti nggak ada orang miskin. Cari misalnya ketemu ya. Kemudian zakat mal. Nah, ini zakat yang kedua ya. Pembahasan saya ini dibagi menjadi 2 ya, 2 pembahasan. Jadi yang pertama ini kita membahas masalah hal-hal yang sifatnya umum, dalilnya apa segala macam. Yang kedua kita akan membahas, tapi zakat fitrah tadi sudah selesai ya, zakat fitrah sudah selesai, zakat mal ini belum. Tetapi di sini ada pembahasan sedikit. Kita belum masuk dalam masalah bagaimana proses penghitungan zakat mal itu, belum masuk misalnya nanti pada pertemuan kedua, yaitu tanggal 6 November ya. Kita akan membahas bagaimana tata cara penghitungan zakat ya. Tapi sekarang sifatnya saya akan sebutkan dalil-dalil yang sifatnya umum, seperti ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya. Kapan zakat dimulai diwajibkan? Ya, dalam sejarah, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat itu mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di bulan Syawal setelah diwajibkan puasa Ramadan dan zakat fitrah. Jadi pada tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah, turun ayat wajib zakat mal.
setelah turun wajibnya Ramadan. Kemudian menurut kesepakatan para ulama bahwa zakat tidak dibebankan kepada para nabi sebab tujuan zakat adalah sebagai media pembersihan, sedangkan para nabi bersifat maksum dan apa yang mereka miliki merupakan titipan Allah. Oleh karena itu mereka tidak mewarisi harta benda. Jadi nabi itu kalau meninggal, Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, karuniakan, anugerahkan aku suatu kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh orang setelah aku meninggal ini. Nabi Sulaiman meninggal udah, hartanya habis, kerajaannya hilang. Kalau ada orang yang mengatakan Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman, dari mana pakar sejarahnya? Ya, ada yang bisa membuktikan secara ilmiah Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Ada lagi yang mengatakan itu bukan jin-jin, katakan. Jadi luar biasa kita ini ya. Jadi mesti secara ilmiah juga. Kemudian di dalam Al-Quran zakat disebutkan sebanyak 82 kali ya, dan bergandengan dengan sholat. Semua ini menunjukkan akan peran penting zakat dalam kehidupan masyarakat Islam. Jadi luar biasa. Jadi kalau orang berzakat ini membuktikan bahwasanya hubungan dia secara spiritual kepada Allah itu bagus. Tapi kalau ada orang sholat haji nggak peduli sama sosial masyarakat, ini pertanyaan ini. Banyak prinsip-prinsip ajaran Islam yang menunjukkan pentingnya orang Islam itu memperhatikan kehidupan apa? Sosial, tetangga. Ya, kita pernah mungkin mendengar satu hadis seorang wanita rajin ibadah, rajin tahajud, puasa, tapi memurung kucing sampai mati.